Pernahkah engkau mendengar bisikan sungai yang mengalir tenang di tengah hutan, namun menyimpan rahasia besar di dalamnya? Pernahkah kau melihat gelombang laut yang tampak damai, padahal di bawahnya ada raksasa lapar yang menunggu mangsanya? Di zaman purba, jauh sebelum kota-kota berdiri, dunia dihuni oleh makhluk-makhluk raksasa yang menguasai daratan, sungai, dan lautan. Dua di antaranya adalah hewan yang begitu ditakuti. Seekor buaya besar bernama Baya, penguasa seluruh aliran sungai yang membelah hutan, dan seekor hiu ganas bernama Sura, raja laut yang setiap hari menebarkan ketakutan di samudra luas. Kau bisa membayangkan betapa perkasa mereka. Tubuh Baya begitu besar, sisiknya tebal dan keras, matanya tajam berkilau seperti bara api. Dengan sekali kibasan ekornya, air sungai bisa bergolak, pepohonan di tepi hutan bisa terguncang. Setiap hewan darat gentar bila mendengar suara cipratan air besar, karena itu pertanda Baya sedang berburu. Sementara Sura, engkau akan merasakan ngeri bila membayangkan barisan giginya. Tajam, panjang, dan tersusun rapat, seperti pisau yang tak pernah tumpul. Di lautan, tak ada ikan yang berani melawannya. Sekali Sura mengincar, tak ada satu pun yang selamat. Ia berenang dengan cepat, lebih cepat dari ombak yang berkejaran. Lautan adalah singgasananya, dan semua makhluk laut tunduk padanya. Namun sebagaimana para penguasa, keduanya memiliki sifat yang berbeda. Baya dikenal sebagai pemburu cerdik. Ia tidak asal menerkam. Ia menunggu dengan sabar. Ia tahu di mana rusa akan minum, ia hafal jalan lintasan kijang, ia bahkan paham kapan burung-burung turun untuk mencari ikan kecil di tepi sungai. Kesabaran itulah yang membuat Baya selalu mendapatkan apa yang ia mau. Semua hewan darat takut padanya, namun mereka juga diam-diam menghormati kecerdasannya. Sura berbeda. Ia rakus, tamak, dan mudah marah. Laut yang begitu luas penuh dengan ikan, namun baginya tidak pernah cukup. Setiap hari ia makan, namun tetap lapar. Tidak ada kata kenyang dalam dirinya. Bila seekor ikan lolos darinya, ia akan mengejar sampai jauh. Sampai air laut berputar karena kecepatan renangnya. Rasa ingin menguasai segalanya membuat hatinya selalu bergolak. Hari-hari berlalu. Engkau bisa membayangkan betapa damainya kehidupan hutan dan laut bila keduanya tetap tinggal di wilayah masing-masing. Sungai tenang di bawah kekuasaan Baya dan lautan penuh ikan di bawah kendali Sura. Hewan-hewan hidup dengan waspada, namun mereka tahu batas bahaya. Namun, dalam diam ada kegelisahan yang mulai tumbuh. Kau tahu, seekor makhluk yang tamak tidak akan puas hanya dengan apa yang dimilikinya. Dan itulah yang terjadi pada Sura. Suatu hari, ketika ia sedang berputar di dekat muara, matanya melihat sesuatu yang berbeda. Seekor rusa turun ke tepi sungai, menundukkan kepala untuk minum air. Kilau mata rusa itu tampak begitu segar. Dagingnya terlihat lebih tebal daripada ikan-ikan laut yang biasa ia makan. Betapa lezatnya daging itu bila masuk ke gigiku, gumam Sura dalam hatinya. Ia mulai penasaran. Ia mencoba mendekat, berenang perlahan dari laut menuju muara. Air mulai bergolak, dan rusa itu kaget, namun belum sempat berlari, Sura sudah melompat keluar dengan rahang terbuka. Dalam sekejap, ia berhasil menerkam rusa itu, lalu menyeretnya masuk kembali ke dalam air. Kau bisa merasakan getarannya, bukan? Bagaimana air yang biasanya tenang berubah jadi merah. Bagaimana burung-burung berterbangan panik. Bagaimana hutan bergemuruh oleh jeritan rusa yang malang. Itulah pertama kali Sura merasakan nikmat daging hewan darat. Rasanya jauh lebih lezat dibanding ikan laut. Lebih gurih, lebih menyenangkan. Sejak hari itu, Sura mulai kecanduan. Ia tidak lagi puas hanya dengan ikan-ikan laut.
ia ingin lebih banyak rusa, lebih banyak daging darat. Maka ia mulai sering masuk ke muara, lalu naik sedikit ke sungai, berburu hewan-hewan yang biasanya menjadi santapan baya. Kau bisa membayangkan betapa marahnya baya saat ia menyadari buruannya hilang satu persatu. Awalnya ia hanya curiga, berpikir mungkin rusa-rusa itu pindah jalur, atau hewan lain yang lebih kecil mencuri mangsanya. Namun, semakin hari, rasa curiga itu tumbuh menjadi keyakinan. Ia mencium bau asing di sungainya, bau amis lautan, bau darah yang bukan berasal darinya. Siapa berani masuk ke wilayahku? Geram baya, suaranya bergemuruh, membuat air sungai beriak keras. Hari-hari berikutnya, ia mulai mengamati lebih teliti. Dan benar saja, ia melihat sirip besar membelah air. Sirip itu bukan milik ikan biasa, melainkan milik Sura. Saat itulah amarah baya memuncak. Pertemuan mereka pun terjadi. Baya muncul dari dasar sungai, matanya menyala, mulutnya terbuka lebar. Sura, apa yang kau lakukan di sini? Bukankah lautmu sudah cukup luas? Mengapa kau mencuri mangsaku? Sura hanya menyeringai, giginya berkilau. Hahaha, Baya, sungaimu memang indah, penuh makanan yang lezat. Mengapa hanya kau yang boleh menikmatinya? Laut itu sudah membosankan bagiku. Ikan-ikan di sana terlalu mudah ditangkap. Aku ingin sesuatu yang lebih. Kau bisa merasakan, bukan? Bagaimana kata-kata itu membuat darah Baya mendidih. Dengan marah ia menerjang, membuka rahang besarnya untuk menggigit Sura, namun Sura pun tak gentar. Ia membalas dengan gigitan kuat hingga air sungai berputar hebat. Pertampungan itu berlangsung lama, begitu lama, hingga kau bisa membayangkan hutan bergetar, hewan-hewan berlarian ketakutan, burung-burung jatuh dari sarangnya karena pepohonan berguncang. Namun, pada akhirnya, tak ada yang menang. Mereka sama-sama kuat, sama-sama perkasa. Keduanya terpisah dengan nafas terengah-engah, mata menyala, penuh kebencian. Sejak hari itu, kau tahu pertempuran yang lebih besar sedang menanti. Pernahkah kau merasakan sebuah pertemuan yang mengubah segalanya? Pertemuan yang tampak sederhana, namun kemudian membuka pintu pada pertarungan besar. Itulah yang terjadi di muara sungai. Tempat air tawar dan air asin saling berpelukan. Tempat rahasia besar mulai terkuak. Hari itu, matahari sedang cerah. Hutan hijau di tepi sungai berkilau disinari cahaya keemasan. Angin berhembus lembut, menggoyangkan daun-daun yang seolah berbisik. Burung-burung berkicau, rusa-rusa turun ke sungai untuk minum. Semua tampak begitu damai, seolah dunia ini diciptakan untuk kebahagiaan. Namun, di balik ketenangan itu, ada sepasang mata tajam yang mengintai dari dalam air. Kau tahu siapa dia? Sura, si raja laut yang rakus. Ia sudah lama merasakan nikmat daging rusa pada perburuan pertamanya. Sejak itu, ia tak bisa melupakan rasa gurihnya. Laut dengan segala ikannya kini terasa hambar baginya. Ia ingin lebih banyak daging darat. Sura berenang perlahan ke arah muara. Tubuh besarnya membelah air, sirip punggungnya muncul sesaat lalu menghilang, seperti bayangan menakutkan yang siap menerkam. Seekor rusa muda yang sedang menunduk untuk minum tiba-tiba mengangkat kepalanya. Telinganya bergerak, matanya gelisah. Tapi terlambat. Dalam sekejap, Sura melompat keluar, rahangnya terbuka, dan krak, rusa itu tertangkap. Air bergolak keras, burung-burung beterbangan panik, monyet-monyet melompat dari dahan ke dahan. Suara gemuruh membuat hutan berguncang. Kau bisa merasakan betapa mencekamnya saat itu, bukan? Sura tersenyum puas, menyeret rusa itu masuk ke laut. Hahaha, sungguh lezat. Tidak ada makanan di laut yang bisa menandingi daging hewan darat ini, katanya dengan suara bergemuruh. Hari-hari berikutnya, Sura semakin sering datang. Awalnya ia berhati-hati, hanya memangsa rusa yang sendirian. Namun lama-kelamaan, keserakahannya tak bisa dibendung.
Ia masuk lebih dalam ke sungai, berburu ikan sungai, bahkan mencoba mengejar babi hutan yang sedang minum. Engkau bisa membayangkan kegaduhan yang tercipta. Sungai yang tadinya damai kini sering bergolak. Hewan-hewan darat tak lagi tenang saat minum. Suara cipratan air besar sering terdengar. Tanda ada pemburu baru yang datang dari laut. Baya, sang penguasa sungai, mulai resah. Ia menyadari sesuatu yang janggal. Rusa-rusa yang biasanya ia buru semakin jarang terlihat. Ikan-ikan sungai pun seolah lenyap satu persatu. Bau amis lautan yang asing semakin sering tercium. Baya menggeram. Ada yang mengganggu wilayahku. Ada yang berani melanggar ketenangan sungai ini. Katanya, matanya menyala penuh amarah. Ia mulai mengawasi lebih cermat. Dan akhirnya, pada suatu sore, di muara sungai yang tenang, ia melihat bayangan besar berenang. Sirip punggung itu tak asing baginya. Surah, bisik Baya dengan gigi terkatup rapat. Kau tahu, saat itu, pertemuan besar yang akan mengubah segalanya pun dimulai. Surah muncul ke permukaan, membawa seekor rusa di mulutnya. Darah menetes, membuat air muara memerah. Burung-burung gagak beterbangan, seolah meramalkan bencana. Baya tak bisa lagi menahan amarahnya. Ia meloncat keluar dari air, tubuh besarnya menciptakan gelombang dahsyat. Surah, apa yang kau lakukan di wilayahku? Suaranya bergemuruh, mengguncangkan pepohonan. Surah hanya tertawa. Hahaha, Baya, sungaimu penuh makanan lezat. Mengapa hanya kau yang boleh menikmatinya? Lautku sudah membosankan. Ia ingin merasakan nikmatnya daging darat. Lihatlah, rusa ini begitu empuk, katanya sambil menggigit mangsanya dengan sengaja. Amarah Baya meledak. Kau melanggar batas. Kau telah mencuri mangsaku. Pergi dari sini sebelum gigiku merobek tubuhmu. Tapi Surah tak gentar. Ia menantang, matanya menyala penuh kesombongan. Jika kau menghalangiku, maka kau akan merasakan gigitanku, Baya. Kita lihat siapa penguasa sebenarnya di sini. Dan pertempuran pun pecah. Kau bisa membayangkan betapa dahsyatnya. Air muara bergolak seperti lautan badai. Rahang besar saling menggigit. Ekor saling memukul, cipratan air naik setinggi pepohonan. Suara gemuruh terdengar hingga jauh ke dalam hutan. Hewan-hewan berlarian, burung-burung beterbangan panik. Pertarungan itu berlangsung lama, tanpa henti. Surah mencoba menggigit perut Baya, tapi sisik tebal itu melindunginya. Baya membalas dengan menggigit sirip Surah, namun hiu itu berputar cepat, lolos dari cengkramannya. Gelombang demi gelombang mengguncang muara, seolah bumi sendiri ikut terkejut oleh amarah dua raksasa ini. Namun, meskipun lama bertarung, tak ada yang menang. Nafas keduanya terengah-engah, tubuh penuh luka, namun kekuatan mereka sama-sama besar. Akhirnya, mereka terpisah, saling memandang dengan mata penuh kebencian. Surah mendesis, pertarungan ini belum selesai, Baya. Aku akan kembali dan aku akan merebut sungaimu. Baya menggeram, suaranya dalam dan berat. Cobalah Surah, ingatlah, sungai ini milikku. Aku akan selalu menunggumu di sini. Kau bisa merasakan ketegangan yang menggantung di udara. Pertemuan di muara itu bukanlah akhir, melainkan awal dari konflik yang jauh lebih besar. Pertarungan berikutnya akan lebih sengit, lebih licik, dan lebih menentukan. Dan sejak hari itu, muara sungai tak pernah lagi sama. Pernahkah engkau merasa lelah bertengkar, meski hatimu masih menyimpan amarah? Itulah yang kini dirasakan oleh dua makhluk perkasa. Surah, sang hiu raksasa, dan Baya, sang buaya. Setelah pertemuan dahsyat di muara sungai, keduanya sama-sama terluka, sama-sama terengah, sama-sama tak sanggup melanjutkan pertarungan. Air muara yang biasanya tenang, kini keruh penuh lumpur. Daun-daun berguguran dari pepohonan, burung-burung tak lagi berani berkicau. Hewan-hewan hutan bersembunyi di balik semak menunggu apakah perang besar itu akan berlanjut.
Sura berenang lambat, tubuhnya penuh luka cakaran. Sisik perutnya tergores, darahnya mewarnai air. Nafasnya berat, tapi sorot matanya masih menyala, penuh kesombongan. Baya pun tak kalah payah. Kulit tebalnya penuh gigitan, salah satu kakinya sedikit pincang. Ia tetap membuka mulut, memperlihatkan gigi runcingnya, tanda siap menyerang lagi bila Sura mendekat. Namun, saat keduanya saling memandang, terlintas sebuah kesadaran. Sampai kapan pertarungan ini berlangsung? Jika terus dilanjutkan, mereka bisa sama-sama binasa. Baya menggeram, suaranya dalam seperti gemuruh tanah. Sudah berhari-hari kita bertengkar, Sura. Kau lapar, aku pun lapar. Tapi lihatlah tubuh kita. Tak ada yang menang, tak ada yang kalah. Pertarungan ini hanya meninggalkan luka. Sura mengibaskan ekornya, membuat ombak kecil menghantam tepian. Ia mendengus sinis. Apakah itu artinya kau menyerah, Baya? Baya menggeleng. Matanya menatap tajam, tapi suaranya lebih tenang. Aku tidak menyerah. Aku hanya tidak ingin terus bertarung tanpa akhir. Kita perlu cara lain untuk menyelesaikan ini. Jika kita terus begini, kita hanya akan membuat hutan, sungai, dan laut kacau. Hewan-hewan pun ketakutan. Dunia ini tidak hanya milik kita, Sura. Engkau bisa merasakan bagaimana ketegangan mulai mencair. Kata-kata Baya terdengar seperti suara kebijaksanaan, meski hatinya masih menyimpan bara. Sura meringis, lalu tertawa kecil. Jadi apa maumu, Baya? Kau ingin aku pergi begitu saja? Tidak mungkin. Sungai dan hutan ini punya makanan lezat yang tak bisa kutemukan di laut. Aku tidak akan menyerahkannya padamu. Baya mendekat, tapi tetap menjaga jarak. Kalau begitu, kita buat perjanjian. Kita bagi wilayah ini agar jelas batasnya. Kau tetap menjadi penguasa lautmu, aku tetap menjadi penguasa sungai dan hutan. Dan ada garis yang tidak boleh kita lewati. Sura mengangkat kepalanya, matanya menyipit curiga. Batas, katamu. Apa jaminan kau tidak akan mengingkari itu? Baya menunjuk dengan moncongnya ke arah sebuah batu besar yang berdiri di dekat muara. Batu itu kokoh, menjulang di antara air yang bertemu. Kita gunakan batu itu sebagai tanda. Air yang berada di arah laut adalah wilayahmu. Air yang menuju sungai adalah wilayahku. Batu ini saksi perjanjian kita. Siapapun yang melewati batas, maka dialah pengkhianat. Sura menatap batu itu lama. Air laut memukul pelan sisinya seolah ikut mendengar. Batu itu kokoh, sulit bergeser. Baiklah, Baya, aku setuju. Mulai hari ini, laut menjadi milikku, sungai menjadi milikmu, dan hutan tetap bagian dari daratanmu. Aku tidak akan melewati batas itu. Suara Sura terdengar mantap. Namun jika engkau mendengar lebih cermat, ada nada licik yang tersembunyi di dalamnya. Ia tidak sepenuhnya tulus. Baya mengangguk. Baik, Sura, demi kedamaian aku percaya padamu. Tapi ingat, jika kau berani mengingkari janji ini, aku tidak akan ragu membinasakanmu. Sura tersenyum memperlihatkan deretan gigi tajamnya. Tenang saja, Baya. Aku hiu yang tahu cara menepati janji. Anggap saja ini awal dari perdamaian kita. Dan di sanalah, di bawah langit jingga senja, perjanjian itu diucapkan. Sungai kembali tenang, ombak laut berdesir lembut, angin membawa kabar damai ke seluruh penjuru hutan. Hewan-hewan yang tadinya ketakutan perlahan keluar dari persembunyian mereka. Burung kembali berkicau, rusa-rusa memberanikan diri minum lagi di tepian.
Untuk beberapa waktu, kehidupan berjalan damai. Baya merasa lega. Ia bisa kembali berburu rusa dan menjaga sungainya tanpa gangguan. Sementara itu, Sura tetap berburu ikan di laut seolah benar-benar mematuhi batas yang disepakati. Namun, pernahkah engkau mendengar pepatah? Serigala berbulu domba, tetaplah serigala. Begitu pula dengan Sura. Di dalam hatinya, api keserakahan tak pernah padam. Ia memang mengucapkan janji, tapi pikirannya sibuk mencari celah untuk mengingkari. Di malam-malam sunyi, ketika bulan purnama menggantung di langit dan air laut memantulkan cahaya perak, Sura berbisik pada dirinya sendiri. Baya mungkin puas dengan perjanjian ini. Tapi aku tidak akan berhenti. Aku tidak akan menyerah pada perutku yang selalu haus. Aku akan temukan cara untuk tetap mendapatkan daging darat tanpa melanggar janji di depan matanya. Engkau bisa merasakan hawa licik yang mulai merayap, bukan? Ketenangan hanyalah bayangan tipis. Sebenarnya, badai masih mengendap, menunggu waktu untuk meledak kembali. Namun, bagi para hewan hutan, bagi sungai dan laut, masa damai itu terasa menenangkan. Mereka tidak tahu bahwa perdamaian ini rapuh, hanya tipuan yang disembunyikan di balik senyum hiu yang licik. Pernahkah engkau percaya pada sebuah janji, lalu dihianati? Perasaan itulah yang akan kau rasakan bersama Baya, sang penguasa sungai. Janji yang seolah kokoh seperti batu, ternyata mudah retak karena keserakahan tak pernah bisa benar-benar dikekang. Beberapa bulan berlalu sejak Sura dan Baya membuat perjanjian di muara. Sungai kembali damai. Hutan kembali tenang, dan laut pun berdesir tanpa pertikaian. Hewan-hewan hutan mulai melupakan ketakutan mereka. Burung-burung berkicau gembira, rusa-rusa berlarian bebas. Monyet-monyet bermain di dahan pohon. Semuanya seperti semula, seolah tidak pernah ada perang besar. Baya merasa lega. Setiap kali ia melihat batu besar di muara, hatinya tenang. Batu itu menjadi tanda batas kekuasaan, pengingat bahwa perdamaian sudah ditegakkan. Sura tidak akan berani melanggar janji itu, pikir Baya. Sekarang aku bisa berburu tanpa khawatir. Tapi kau tahu, Sura bukanlah makhluk yang bisa menahan diri. Hiu itu masih terus dihantui rasa lapar. Ikan-ikan laut tak lagi memuaskan perutnya. Bayangan rusa gemuk dengan daging empuk selalu menari dalam mimpinya. Pada suatu malam, saat bulan sabit menggantung rendah di langit, Sura berenang dekat muara. Ombak berkilau di bawah sinar rembulan. Ia menatap batu besar yang menjadi saksi perjanjian mereka, lalu menyeringai licik. Hahaha, Baya pasti merasa aman sekarang. Tapi aku tidak bodoh. Aku tidak akan berburu di sungai, tidak juga di hutan. Aku akan mencuri rusa lalu membawanya ke laut. Dengan begitu, tidak ada yang bisa menuduhku melanggar janji. Batu ini tetap saksi, tapi aku akan tetap kenyang. Dan begitulah rencana licik Sura dimulai. Malam itu, ia berenang menyusuri muara dengan hati-hati. Ia melihat seekor rusa muda yang terlambat pulang ke kawanan. Dengan kecepatan kilat, biur, air memercik, rahang besar Sura mengunci tubuh rusa itu. Hewan malang itu menjerit, namun tak lama suaranya hilang di telan malam. Ia menarik buruannya menuju laut. Tubuhnya lenyap di telan gelap. Esoknya, tak ada yang tahu apa yang terjadi. Hewan-hewan hanya mendapati kawanan rusa berkurang satu. Hari-hari berikutnya, Sura semakin berani. Ia berulang kali menyusup ke tepian sungai, memangsa rusa atau babi hutan, lalu menyeret mereka ke laut. Seolah-olah hewan-hewan itu hilang begitu saja. Baya mulai merasa curiga. Kenapa rusa-rusa di sungai ini semakin sedikit,
Bahkan babi hutan pun jarang turun minum. Sesuatu sedang terjadi. Baya merenung, matanya menyipit. Firasatnya kuat. Ia tahu ada tangan atau lebih tepatnya rahang yang bermain curang di balik semua ini. Mungkinkah ini ulah Sura? Tapi, bukankah ia sendiri yang membuat perjanjian itu? Jika benar dia yang melanggar, maka dia sudah mempermainkanku. Tidak, aku tidak bisa membiarkannya. Aku harus memastikan kebenarannya. Baya mulai merancang rencana. Ia ingin menangkap basah Sura. Dengan cerdik, ia membuat jebakan. Suatu sore, Baya menangkap seekor rusa muda. Ia tidak membunuhnya, hanya melukai kakinya sedikit agar rusa itu tidak bisa kabur. Dengan hati-hati, ia meletakkan rusa itu di tepian sungai, persis di tempat yang sering dilalui Sura. Rusa itu meringkik lemah, matanya penuh ketakutan. Bau darahnya menyebar ke seluruh tepian, memancing rasa lapar siapapun yang lewat. Sementara itu, Baya bersembunyi di balik batu besar, menahan nafasnya, menunggu momen yang tepat. Tak butuh waktu lama. Malam itu, air beriak, sirip punggung Sura muncul di permukaan. Ia berenang perlahan, matanya bersinar penuh nafsu saat melihat rusa yang terjebak. Hahaha, beruntung sekali aku malam ini. Seekor rusa segera menunggu di hadapanku, tanpa perlu aku mengejar. Baya pasti tidak tahu aku ada di sini. Rusa ini akan kubawa ke laut, seperti yang sudah-sudah. Aku akan berpesta malam ini. Dengan gembira, Sura mendekat. Rahangnya terbuka lebar, siap menggigit rusa itu. Namun tiba-tiba, tak tahu malu kau Sura. Suara menggelegar itu mengguncangkan malam. Air bergejolak keras saat tubuh besar Baya meloncat keluar dari balik batu. Matanya menyala, giginya siap menghancurkan. Sura terkejut, tapi segera tertawa.
Engkau mungkin pernah menyaksikan badai besar di laut atau banjir besar di sungai. Tapi malam itu, yang terjadi jauh lebih dahsyat dari semua itu. Pertarungan dua makhluk perkasa, Sura si hiu dan Baya si buaya, mengubah seluruh wajah bumi di sekitar muara. Hewan-hewan yang tinggal di hutan berlarian ketakutan. Burung-burung malam berterbangan panik. Kelelawar berhamburan dari gua. Bahkan pepohonan besar berguncang karena tanah di bawahnya seakan ikut bergetar. Di tengah kegelapan malam, air sungai dan laut saling berbenturan. Ombak berdesir keras, lalu berubah jadi pusaran. Dua sosok raksasa itu saling menerjang. "Ini akhir dari tipu dayamu, Sura!" teriak Baya. Rahangnya menganga lebar, giginya siap merobek. Sura menyeringai, matanya berkilat tajam. "Kau terlalu percaya diri, Baya. Aku tidak akan pernah kalah darimu." Benturan pertama terdengar menggelegar. Rahang Baya berhasil menggigit ekor Sura, membuat hiu itu menggeram kesakitan. Tapi, dengan kekuatan luar biasa, Sura membalik tubuhnya, membentur perut Baya dengan keras. Beruak, air memercik tinggi ke udara, seperti ledakan ombak yang memecah malam. Pertarungan itu tidak hanya soal kekuatan, tapi juga soal kelicikan dan ketahanan. Sura gesit di air, bergerak cepat menukik ke segala arah. Sedangkan Baya tangguh, tubuhnya besar dan kokoh, sulit ditembus. Engkau bisa bayangkan betapa mencekamnya suasana malam itu. Air berputar bagai kuali mendidih. Hewan-hewan hanya bisa menyaksikan dari kejauhan. Setiap kali Sura menghantam dengan ekornya, suara dum terdengar keras, membuat bumi seolah bergetar. Setiap kali Baya menutup rahangnya, terdengar suara krek, seperti batu yang dihancurkan. Mereka bertarung berjam-jam lamanya. Tak ada yang mau mengalah, tak ada yang rela menyerah. Luka demi luka mulai menghiasi tubuh mereka. Darah bercampur dengan air, membuat sungai dan laut berubah menjadi merah gelap. Namun, amarah lebih kuat daripada rasa sakit. Baya menyerang dengan cerdik, berusaha mendorong Sura ke arah daratan berlumpur. "Di sini aku lebih unggul, kau tidak bisa bergerak bebas di daratan, Sura." Sura terjebak sejenak. Tubuh besarnya terperangkap lumpur. Tapi ia bukan makhluk bodoh. Dengan tenaga terakhirnya, ia mengibaskan ekornya dengan dahsyat, menghantam dada Baya. Buaya itu terhempas jauh, menghantam batu besar di tepi muara. Suara benturannya bergema ke seluruh lembah. Batu besar itu retak, pecah menjadi dua. Dan sejak saat itu, batu retak itu menjadi tanda, saksi bisu dari pertarungan legendaris mereka. Namun pertempuran belum selesai. Baya bangkit dengan amarah membara. "Aku tidak akan pernah berhenti sampai kau binasa, Sura!" Dengan sisa tenaga, ia kembali menerjang. Kali ini, pertarungan mencapai puncaknya. Mereka saling menggigit, saling mencakar, saling menghantam, hingga tubuh keduanya penuh luka. Akhirnya, pada saat yang menentukan, Sura mencoba menggigit leher Baya. Tapi Baya lebih cepat. Ia membalik tubuhnya, lalu menggigit rahang bawah Sura dengan kekuatan luar biasa. Sura meraung keras, air bergetar, ombak pecah ke segala arah. Itu adalah raungan terakhir sang hiu. Dengan tubuh penuh luka, Sura melarikan diri ke laut lepas. Tubuhnya tenggelam di antara gelombang dan tak pernah terlihat lagi. Ada yang berkata ia mati di dasar laut, ada pula yang percaya ia masih hidup, bersembunyi di kedalaman samudra, menunggu saat untuk kembali.
Baya pun tidak keluar sebagai pemenang sejati. Luka-lukanya terlalu parah. Dengan tubuh berdarah, ia menyeret diri ke daratan berlumpur. Di sanalah ia menghembuskan nafas terakhir. Tubuhnya membeku sebagai batu. Hutan, sungai, dan laut akhirnya kembali sunyi. Pertarungan besar itu berakhir dengan kehancuran, bukan kemenangan. Namun engkau tahu, kisah mereka tidak berhenti di situ. Dari bekas pertarungan itu, lahirlah sebuah legenda. Batu retak di muara menjadi penanda. Tempat itu kemudian dikenal sebagai Surabaya, gabungan dari nama dua makhluk perkasa. Sura, sang hiu, dan Baya, si buaya. Sejak saat itu, orang-orang percaya bahwa nama itu adalah simbol kekuatan dan keberanian. Sebuah pengingat bahwa keserakahan dan kelicikan hanya akan berujung pada kehancuran. Namun juga, sebuah kebanggaan bahwa tanah itu lahir dari keberanian dua penguasa alam yang tak pernah gentar menghadapi lawan. Dan engkau, bila suatu saat menginjakan kaki di kota Surabaya, ingatlah kisah ini. Bukan sekedar dongeng, tapi cermin bagi hidup kita semua. Bahwa janji harus dijaga, keserakahan membawa bencana, dan hanya dengan kebijaksanaanlah kehidupan bisa tetap damai. Maka wahai pendengar, jangan biarkan kelicikan seperti Sura tumbuh dalam hatimu. Belajarlah dari Baya yang meski keras kepala, tetap menjunjung keadilan. Karena setiap tindakan kita akan meninggalkan jejak, seperti jejak Sura dan Baya yang abadi dalam nama Surabaya. Dan malam itu, engkau telah ikut menyaksikan akhir dari sebuah perjanjian licik yang melahirkan legenda besar.